Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Buat kamu yang baru pertama kali mampir di Reviewer Channel ini, jangan lupa di subscribe dan di like ya, karena pastinya akan ada informasi-informasi menarik dari Reviewer Channel. Ya, dan video kali ini menarik banget karena saya mengundang narasumber yang akan menceritakan bagaimana dia bisa sembuh dari COVID-nya. Ya. Nah, video kali ini ya Reviewer Channel mengundang narasumber yang terkena dampak dari COVID-19. Tapi sudah sembuh. Nah, kita mau dengar ceritanya bagaimana sih dia bisa sembuh, apa yang dia alami ya, seperti apa dan bagaimana. Langsung aja kita dengar cerita singkatnya dari Ibu Helen. Baik, oke, silakan Ibu Helen, waktu dan tempat saya persilakan. Halo, saya Helen, ibu rumah tangga. Saya 51 tahun. Pada tanggal 21 Desember saya terkena COVID. Awalnya suami saya dulu, tanggal 18 dia masuk rumah sakit. Nah, karena dia masuk rumah sakit dan positif itu, saya baru cek PCR. Waktu itu kondisi saya OTG, jadi saya kan nggak merasa apa-apa ya. Nah, lalu saya periksa dan ternyata memang saya positif. Sambil panik juga waktu itu, harus ngurus suami saya di rumah sakit, sementara saya juga harus isolasi, dan dokter kasih saya antibiotik waktu itu 5 hari kan, azitromisin. Terus teman-teman suruh kasih makan herbal, vitamin dan lain-lain. Paniknya tuh sampai saya pasang wecker handphone alarm 1 jam sekali saya makan. Ada yang saya makan obat ya, vitamin ya, herbal kayak gitu. Terus ada teman saya tuh telepon, saya baru makan antibiotik waktu itu 2 hari. Terus dia telepon, dia bilang, kalau lu COVID ya, lu coba TM deh gitu. Teman-teman gue pada pakai magnet sembuh loh. Emang lu pakai? Enggak katanya, tapi teman-teman gue tuh sembuh katanya. Oh gitu ya, lu coba deh telepon Daniel deh, teman gue gitu kan. Ya udah, terus aku WhatsApp kan sama Daniel, aku bilang aku COVID. Padahal waktu itu sebenarnya CT-nya suamiku dibandingin aku tuh gue tuh lebih rendah, 18. Suami gue tuh di rumah sakit tapi 33. Ya cuman nggak mikir gue tuh gimana lah gitu. Ya udah, gue mau nyoba magnet. Tapi kata Daniel, gue harus stop, nggak boleh makan antibiotik. Setahu gue kan antibiotik kan harus makan ya 1 jalan gitu, harus habis gitu. Waduh, gue bisa diomelin sama anak gue nih kalau sampai stop gitu kan. Ada sih orang makan antibiotik stopin gitu, tapi ya gimana ya. Dan karena semua juga gue mau coba, ya udah biarin deh. Kok nggak ada yang tahu karena gue isolasi kan, gue nggak makan tuh, gue baru makan 2 hari. Terus gue TM, disuruh pagi malam nggak boleh mandi lagi, nggak boleh pakai AC, sendirian nggak pakai AC. Aduh, panasnya setengah mati. Sampai gue bilang, waktu itu temen gue juga ada Meti kan, terus aduh Met, ini nggak boleh mandi nih. Iya, aduh 4 hari. Akhirnya iya udah sabarin gitu kan. Ya udah, gue sabarin. Akhirnya waktu hari Senin gue bener-bener ngejalanin ya, nggak mandi, nggak pakai AC, bener-bener TM pagi sore, pagi malam tuh. Hari kelimanya mandi gue, aduh seger banget. Terus gue cek PCR dan hasilnya negatif. Puji Tuhan banget sih, kalau itu cuman gue jalanin, berarti gue dinyatakan positif seminggu. Ya udah, gue percaya aja gue ada. Baik, terima kasih Bu Helen untuk ceritanya, untuk sharing singkatnya, untuk berbagi pengalaman dengan kita semua. Pastinya kita mau say thank you banget buat Saman Daniel atas penemuannya ya. Dan banyak orang yang tertolong karena waktu itu COVID itu bener-bener sekali nyebar, cepet banget ya.
Jadi rumah sakit penuh, semua penuh, ya dokter kewalahan. Dari sisi Saman Daniel juga berusaha untuk mencoba membantu, ya membantu orang-orang yang terkena dampak COVID ini supaya bisa selamat. Ya, terima kasih banget sama penemuannya dari Saman Daniel. Nah, berikutnya saya akan mengundang narasumber saya bernama Bu Lili. Nah, Bu Lili ini juga terkena dampak dari COVID-19, ya. Cuman nih, Bu Lili ini ada comorbid. Ya, itu penyakit bawaan. Biasanya kalau ada comorbid itu susah ya, Kak, apalagi terkena COVID. Nah, bagaimana sih Bu Lili ini bisa sembuh? Apa yang membuat dia sembuh? Langsung aja kita dengar Bu Lili untuk cerita ya. Dia berbagi pengalamannya dengan kita semua. Nah, supaya kita jadi paham nih, oh ternyata seperti ini ya. Langsung aja Bu Lili, saya persilakan waktu dan tempatnya. Hai, nama saya Lili. Profesi apa ya? Broker di sekuritas saham gitu loh. Terus umur saya 51 tahun ini. Pertama kali kenal TM itu 2 tahun yang lalu, ya kan? Jadi pas kena COVID bulan Maret awal, tengah. iya pertengahan Maret lah. Itu gejalanya saya pikir saya kena demam berdarah karena setiap jam 4 sampai atau jam 5 sore itu demam menggigil kayak gitu. Tapi dibawa tidur besok paginya sehat, bisa kerja lagi gitu loh. Tapi 3 hari berturut-turut rasanya panas dingin gitu loh pas jam 4 sampai jam 5. Jadi iseng pergi cek, ternyata positif COVID. Setelah tahu dari positif, saya langsung telepon Ko Daniel dan saya kena COVID. Nah ya udah, mau isolasi mandiri atau mandirinya di rumah atau di apartemennya Ko Daniel gitu loh ya, yang ada TE. Saya bilang saya mau TE. Ya udah, malam baru bisa jemput karena sibuk Ko Danielnya. Dijemput. Itu hari keberapa? Hari ke-4 ya, hari ke-4. Pas malam itu sama sekali saya udah nggak demam. Jadi mungkin tahu Ko Daniel mau datang, COVID-nya takut. Jadi waktu dijemput, bawa pergi ke apartemennya, udah nggak demam, udah nggak ada gejala sama sekali, nggak ada rasa sakit, cuma memang lemas. Jalan jauh dikit, nggak jauh lah, dari kira-kira 10 meter udah rasa capek. Ya, kayak napasnya ngos-ngosan. Nah, udah malam itu TE, tidur di ranjang TE. Besok juga begitu. Ya, udah nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa apa-apanya. Mati rasa? Apa? Perasa? Yang bilang gejala mati rasa, tidak ada penciuman dan segala macam, itu saya tidak rasain. Tidak ada. Nah, makan aja, nafsu makan nggak berubah, tapi memang sedikit berkurang dari yang porsi yang biasa saya pakai. Makan ya. Nah, terus sudah itu gejala berarti hilang pas hari ke-4 ya, udah nggak ada gejala lagi. Terus saya ada penyakit bawaan, kayaknya ada penyakitnya, bukan bawaan sih, obesitas. Berat saya 115 kilo. 115 kilo ya, hebat. Nah, terus udah itu yang ditakutkan sama Ko Daniel itu, kamu obesitas, itu takutnya lama sembuhnya gitu loh. Tapi ternyata tidak gitu loh. Terus
obat apa aja yang saya minum, nggak ada obat yang diminum kecuali vitamin ya, karena kiriman dari teman-teman kasih vitamin C, vitamin D, omega, itu doang ya kan. Nah, terus sudah tuh apa yang dirasakan setelah pakai TE, enak banget, seger. Jadi habis pakai TE itu seger, nggak rasa apa-apa. Biasanya kan kalau malam-malam, kalau misalnya kita sakit itu COVID, malam itu saya kayaknya sih belum pernah ngecekin rematik gitu loh, rematik. Belum ngecekin rematik. Cuma kalau misalnya waktu kena COVID itu, rematiknya nyilu-nyilu aja, persendian nyilu-nyilu. Jadi susah tidurnya. Ya, tapi kalau tidur di TE enak aja. Bisa tidur gitu loh. Jadi itu doang. Terus sudah tuh mengapa memilih TM atau TE? Iya, karena saya udah pakai dan saya rasain manfaatnya. Jadi saya percaya banget sama teman-teman. Aku kena tahu saya kena COVID, langsung satu rumah saya suruh cek. Waktu dicek, adik saya, anak-anak Itu hari Senin ya? Hari Senin ya. Hari Senin Dapat dinyatakan hasil positif, jam langsung 8. Jam 9 kami cek. ya kan. Jam 9 pagi cek, hasilnya negatif. Ya kan, nggak kena. Tapi pas hari kedua, waktu saya dibawa pergi ke apartemen, nih mulai deh adik saya. Anaknya. Malam-malam anaknya yang pertama. Nih bentar ya, kita ganti posisi. Ayo, oke. Nah, ini Kela. Ya, Kela. Ini anak pertama yang kena setelah saya. Jadi dia malam. Hasilnya masih negatif. Hasilnya waktu hari Senin itu Senin negatif itu masih ya. Negatif. Malamnya langsung nggak enak badan, demam. Tenggorokan sakit. Terus nyilu-nyilu, demam. Habis itu tidur nggak tenang. Nggak bisa tidur lah pokoknya. Terus coba Ya udah, cerita. nggak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur. Saya juga nggak tidur. Saya sudah pakai masker. Saya suruh dia pakai masker juga. Soalnya kan ada adiknya lagi yang satu. Terus saya coba kasih minum Lianhua, ya kan. Terus nggak pakai Lianhua, terus pakai Bodrex. Udah coba lah. Terus udah gitu pakai TM. Waktu itu dia lagi dalam keadaan haid, menstruasi. Jadi sebenarnya udah hampir 1 minggu, 3 hari lah dia nggak pakai TM1. Biasanya dia pakai TM1 aja sih sebenarnya. Makanya kurang kayaknya ya pemakaiannya. Jadi pas dia nggak pakai itu dan dia menstruasi, mungkin untuk pada saat dia lemah itu makanya dia kayaknya kena. Jadi pada saat itu nggak bisa tidur, dia nggak bisa tidur bangun, bangun lagi, udah nggak bisa ngomong sepatah 2 kata, kayaknya nyiksa banget. Jadi subuh itu bertahan karena dia katanya mau ulangan. Bisa sekolah, masih kuat, oke. Siang masih nggak apa-apa, tapi memang udah lemes, sudah sumeng, walaupun nggak demam tinggi tapi sudah sumeng. 37,9, 37,5. Nah, menjelang malam, sore ke malam udah mulai 38, malam 38,5. Subuhnya, ini berarti hari kedua ya, masuk hari ke berapa? Hari ketiga berarti subuhnya dia nggak tidur juga, malah lebih parah. Demamnya udah 38,5. Aku telepon Cici, waktu itu udah di apartemen. Nah, aku telepon, Ci, ini kayaknya aku nggak kuat deh, anakku kasihan ini. Udah nggak apa-apa, dia TE aja. Karena menurut aku TE itu, ya dia kan masih kecil ya. Dia anak, maksudnya masih umur 10 waktu itu. 11. Waktu itu 11. Ya, 11 tahun. Nah, belum 11 lagi. Udah 11 tahunan. Jadi, udahlah.
Semoga dengan TE bisa cepet pemulihannya gitu loh. Jadi udah dilemparlah ke sana. Ya kan. Terus kemudian abis itu Lempar kemana? ke apartemen Ko Daniel. Ada yang ada TE-nya itu. Nyampe sana dia langsung di TE. Satu kali TE dia tidur, itu aku udah tenangan gitu karena aku tanya Cici gimana dia di sana. Dia bangun, tuh jatuhnya siang berarti ya, dia sudah mau makan, terus udah gitu, sudah Sehat. seger, kayak nggak sakit. Rasanya gimana, Kay? Rasanya lebih segar, tapi ya Tapi masih ada sakit sedikit ya, masih sakit dikit. Tapi ada nafsu mau makan, mau makan dibandingin yang kemarin. Nah, abis makan. Nah, susah makannya. Jadi makan dikit. Aku bilang makan dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting makan, jangan putus makannya. Bilang gitu. Nah, pada saat sana udah normal. Malamnya dia aku WA video call, ketawa-ketawa, main HP ya kan. Happy aja. Itu udah TE ke berapa? TE ke berapa? Kedua. Ketiga apa kedua? Ya, Kedua mau ketiga kayaknya, karena itu udah posisi malam. Ketiga kayaknya udah selesai, karena waktu itu video call sama temen-temenku. Sehari kan 3 kali ya? Ya kan, jadi udah nggak ada apa-apa, bisa ketawa-ketawa, bisa senyum, bisa ngomong. Ya. Wah, aku udah tenang nih. Giliran Aku juga nggak ada rasa apa-apa, aku fine-fine aja. Cuman memang paginya itu kan aku biasanya bersihin pupnya anjing gitu kan. Apa itu kayaknya kok keringet dingin, kayak berasa ngos-ngosan tapi keringet dingin, tapi selebihnya nggak ada rasa apa-apa. Jadi malamnya aku lihat dia begitu, aku tenang ya kan, aku masih ketawa-ketawa video call sama temen-temenku malam jam 9-an, jam setengah 10. Pas tidur jam 10 tidur, jam 12 bangun, ini badan kok renyek-renyek, nggak enak banget badan, nggak sumeng ya, tapi badan tuh kayak dibecek-becek, kayak diinjek-injek gitu, kayak pegel gitu kayaknya. Terus udah mulai nggak enak nih kayaknya nih. Nah, feeling aku tuh, waduh jangan-jangan aku kena gitu. Tapi masih pikir positif lah. Oh mungkin capek karena 2 malam jagain dia kan. Nah, habis itu pagi seperti biasa bersihin anjing punya pup, pipis, ngepel ya kan, ngepel depannya doang, walaupun depan itu kayaknya udah nggak enak, badan udah sakit dari ujung pala udah nggak enak sampai ujung kaki juga nggak enak. Terus napas sepenggal, jadi kayak, tapi nggak demam, cuman sudah mulai sumeng, sekitar 36,9, 37 lah, 37 nggak turun-turun. 37 tuh nggak turun-turun. Sampai siang hari itu udah lemes banget, selemes-lemesnya orang dah. Aku nggak pernah kayak begini. Aku telepon Ci, kayaknya aku kena, tapi aku masih positive thinking. Sebelumnya memang aku ada pesen untuk yang tes itu loh, tes sendiri air liur itu loh. Nah, pas datang aku cobain. Itu posisi jam berapa ya? Jam 12-an ya? Berapa lah? Aku cobain, hasilnya negatif. Hasilnya negatif. Itu beli di online shop gitu kan. Udah tenang, tapi mungkin gak sih negatif gitu kan? Udah positive thinking, negatif gitu ya. Tapi badan gak bisa bohong, lemes-lemesnya. Sampai aku bilang, Ci, aku gak kuat, aku mesti ke apartemen. Kayaknya gak bisa nih kayak begini nih, badanku gak kuat untuk ngejalanin aktivitas sehari-hari. Ya udahlah, gangguan lah, udah sakit kan, bawa, aku pikir anakku ini mau dititipin kemana, yang kecil tuh masih 10 tahun, mau dititipin ke rumah oma dan mama, riskan, karena aku sendiri nggak tahu aku positif apa negatif, tapi kayaknya positif, karena dengar dari Ko Daniel juga, kalau misalnya sudah 2 orang terkena dan situ punya gejala, itu sudah pasti positif gitu loh. Jadi dibawa ya. Jadi akhirnya angkut lah semuanya. Walaupun nih adek juga nggak ada apa-apa, dia mah main aja,
nggak ada anget, nggak ada mati penciuman, mati rasa, nggak ada sama sekali. Karena ada juga TM 1, dia lebih rajin sih TM-nya. Dia setiap hari TM 1 dia. Nah terus udah gitu. Udah berapa lama TM? Lama dia. Dari Cici kasih, dari aku kasih, aku TE sering rajin waktu itu untuk miomku, ya kan, 3 bulanan lah, 3 bulan 4 bulan lah ya. Itu dia TM 1. Kalau ini kan karena memang suka lupa, terus suka tidur malam, terus udah gitu kan dia ada haid juga, dia udah datang bulan, ya udahlah, kita cuma bisa bilang kita cuma bisa pasangin tiap malam, cuman kan dia sendiri nggak ada inisiatif, ya dipaksa aja gitu. Nah pada saat itu dia nggak ada rasa apa-apa, benar-benar nggak ada gejala. Jadi kami semua dibawa ke sana ke apartemen, kumpullah kami di apartemen Eko Daniel, bergilir tuh TE. Jadi dia sebenarnya sudah sembuh, Cici juga udah sembuh, tinggal aku sendiri, kayaknya mereka cuma maintain doang gitu kan. Nah si Ade bener-bener nggak ada rasa apa-apa, cuman aku tidur nggak enak, ini kayaknya rasanya aduh sakit semua badan. Ada penyakit bawaan? Ya itu miom. Ya miom, tapi miom katanya bukan, nggak apa-apa. Jadi tapi ya, paling gendut. Ya obesitas kata Ko Daniel, kalau obesitas itu salah satu komorbid. Terus sudah tuh rasa waktu pakai teh gimana? Enak, makanya enak kan, walaupun cuman enak, tapi pas tidur di TE itu nggak kuat, badan itu rengsek, nggak kuat. Pada saat infrarednya nyala ya, maksudnya pada saat kita benar-benar TE 1 jam itu benar-benar aku nggak kuat 1 jam. Biasanya aku kuat, biasanya aku buat nonton TV kayak buat tiduran begini, buat ngobrol 1 jam kuat. Tapi pada saat itu waktu kena COVID 20 menit 15 menit pasti aku udah tanya, Kayla udah berapa lama? Masih lama ya gitu kan. Jadi mampunya itu cuma setengah jam. Akhirnya Cici akalin, ya udah setengah jam nggak apa-apa. Iya nanti setengah jam nggak apa-apa. Nanti selang berapa jam kamu lagi TE setengah jam lagi. Jadi digituin sama Ci Lili. Ya udahlah, karena nggak kuat, benar-benar nggak kuat. Itu 2 hari berturut-turut seperti itu badan. Kan Ci Lili gatel kakinya sama mereka, kan mereka udah nggak ada apa-apa tuh sebenarnya kan. Cuman aku doang yang punya gejala waktu itu. Hari keberapa mereka tes, aku kepo, aku juga ikut tes. Mereka masih positif. Ada juga positif. Padahal Ade gak ada rasa apa-apa. Cuman ada 1 hari itu berasa dadanya dingin. Dia TE sekali udah normal. Ya, kamu TE sekali udah normal. Sisanya dia kalau tidur pakai TM. Sama yang belakang. Iya TM. Nggak berasa apa-apa Ade mah. Makannya juga masih banyak. Dia makan apa aja semuanya dimakan sama dia. Masih biasa normal tapi positif gitu kan. Ya untunglah aku nggak titip ke oma ya kan. Nah terus mereka udah nggak apa-apa, tapi hasil masih positif karena itu kan belum seminggu ya, udah seminggu pas. Iya seminggu. Karena dia kepo nungguin 1 minggu pas mau cobain, masih positif. Kata orang-orang kan positif biasanya virusnya sudah mati, cuman memang masih terukur banyak dalam tubuh, masih ada gitu, ada virus itu cuma udah mati. Kata orang-orang, tapi kan ya yang pasti kita masih positif. Tapi yang gejala saya, yang mereka mau udah fine gitu kan. Memang bener jalan dari TE ke kamar mandi tuh capek banget. Kayak capek. Jadi jalan capek. Jadi mendingan duduk. Tidur badan sakit. Jadi aku waktu satu malam itu aku biasa tidurnya tuh tidur sambil duduk, tapi sambil ngeringis. Jadi akhirnya Cici bilang itu malam pertama kalau nggak salah. Nah akhirnya Cici bilang kamu tidur di TE. Jadi nggak ada apa-apa ya udah tidur di TE. Kalau memang udah selesai infrarednya mati ya tiduran ya anggap aja itu tempat tidur biasa. Ya udah akhirnya aku tidur di TE. Selang-seling lah sama Cici kan. Tapi hari ke-6, nah itu aku masih nggak ada rasa apa-apa kecuali badan sakit dan sumeng.
minum obat Panadol karena takut panas. Panadol waktu itu. Vitamin tetap jalan, vitamin C, D dari Cici tetap jalan, ya kan? Nah, pas hari ke 7 ya, yang pas kalian positif itu hari ke negatif, kita negatif. Kalian negatif. Oke, kita mundur back. Hari ke-5, hari ke-6 aku, hari ke-5 atau hari ke-6 ya, itu udah mulai batuk. Batuknya kecil, nggak batuk gede, batuk kecil. Hari ke-6 ngerasa kayak tarik napas, kok nggak lega ya, maksudnya kok ada kayak stoppernya, bisa tarik napas, gitu kan, tapi ada mentoknya. Nah, itu udah nggak enak. Hari ke-7, ya kan, hari ke-7 itu udah mulai, hari ke-6 itu sore udah mulai batuk, tarik napas gak bisa, tarik napas mentok, keluarnya mau muntah. Nah, itu yang kejadian hari ke-6. Hari ke-7 sama malah lebih parah karena batuk, muntah. Batuk pas mau ngambil napas muntah. Batuk ngambil napas muntah. Dan muntahnya itu kayak lendir yang pecah, tapi lendirnya itu putih, kayak kabut ya, kayak awan putih gitu kan. Tapi kayak kecil, dan itu kalau di flash 1 kali nggak hilang, jadi harus di flash 2 kali. Aku ingat aku muntah, nggak ada yang keluar kecuali itu sama air pastinya kan. Itu muntahnya itu ya kayak gitu, kecil kayak pilus, kayak pilus, kecil kayak busa kardus yang kayak apa sih, yang gelembung itu. Nah, styrofoam yang kecil-kecil yang orang buat packing itu loh, ya kan, butiran ya, kayak gitu. Itu kecil-kecilnya kayak begitu, kayak di flash gak bisa, harus 2 kali baru bersih, gitu. Lengket dong. 2 kali. Jadi aku ngebayangin diriku sendiri, oh ini mau keluar kayaknya, gitu loh. Oh ini mau keluar, makanya agak susah kali ya. Lengket kali ya, gitu loh. Orang di flash aja nggak bisa, makanya mungkin harus banyak minum air putih. Aku banyakin minum air putih, kencing nggak apa-apa, pipis kayak gitu. Cuman tetap napas ada mentoknya. Jadi pada saat hari ke-8 ya, hari ke-8 mereka tes, karena aku pikir aku percuma tes, karena pasti positif. Jadi aku tinggal di apartemen, mereka tes, mereka sudah negatif. Hari ke-8 itu ya, hari ke-8. Hari ke-8-nya lu. Hari ke-8-nya aku itu mereka sudah negatif. Jadi hari mereka ke-10. negatif, ya kan? Cici ada butuh apa? Pergi ke kantor untuk beres-beresin. Cici pergi bawa anak-anak karena mereka semua juga sudah negatif. Mereka pergi, tinggallah saya. Saya TE itu sore jam berapa itu ya? Jam 4, jam 5 itu TE sudah ketiga kalinya saya TE. Sahabat, saya TE kok nggak enak, perasaan batuk pasti muntah. Pada saat TE ketiga kali itu belum selesai, saya nggak kuat, saya matiin, saya mau ganti baju mau ke toilet, batuk muntah, batuk napas nggak bisa, mau ngambil napas sudah keburu muntah. Gitu loh. Jadi napas, batuk, mau ambil napas, muntah. Ya itu aja, muntah. Itu sampai ngejogrok di toilet, kloset, ngejogrok sampai nggak bisa napas. Lihat balik ke TE, aku bilang oximeter. Aku cek oximeter sudah 91 ya waktu itu. Telepon udah gemeter, udah nggak bisa ngomong, atur napas udah susah. Cici, lu di mana? Gua nggak bisa napas nih, bukan nggak bisa napas, Saban mau napas. Waktu itu aku nggak tahu itu sesak napas. Saban mau napas, udah muntah duluan gitu loh. Mau napas muntah lagi gitu, udah nggak bisa lagi mau ngapa-ngapain. Tapi ngomongnya tuh udah singkat-singkat sama Cici. Terus Cici juga udah bilang, bagaimana ini? Ya udah, akhirnya udah panik gua. Cici bilang, Cici telepon ke Daniel, aku matiin, baru Cici telepon lagi, Cici bilang pakai TM,
pakai TM yang di di sini. Aku biasanya pakai, cuman nggak tahu atau kenapa tuh 2 hari aku nggak pakai. Jadi aku ingat aku langsung pakai di sini. Itu aku duduk di posisi di ranjang teh. Aku pakai di sini 2, ya kan? Udah gitu aku langsung tidur, udah enakan. Setidaknya nggak batuk, tapi napas masih kayak mau muntah. Nah, terus Cici telepon lagi. Cici bilang, doa dek. Nah itu suka lupa itu doa, ya kan? Doalah aku. Nggak lama setelah itu aku saturasi. Karena aku merasa mendingan nih, kayaknya udah mendingan, udah bisa napas, walaupun enek ya, walaupun tetap mau keluar, tapi udah bisa napas. Aku saturasi itu sudah naik 92, 93, udah naik kayak biasa. Oh iya, satu lagi, dari hari pertama aku tahu kena COVID sampai terakhir tuh nggak pernah lebih dari 93. Jadi 93, 93, 93, 93, 92, 93, 9. Oh iya itu. Yang itu aja aku dapat 91, terus baru ingat doa, ya tiba-tiba naik 93, ya kan? Nah, baru Cici telepon lagi, lu gimana perasaan lu? Apakah masih 91? Katanya kalau udah 90, kata Daniel suruh masuk ke rumah sakit. Ya langsung aku fotoin aja, udah 93 Ci. 92 ya waktu itu ya, masih 92, 93. Nah, udah, habis itu udah mendingan. Bertahan, aku tidur di TE, nggak berani turun ranjang, jadi tiduran aja, infrared nggak nyala, baju pakai baju, tetap pakai baju apa adanya lah, udah nggak tahu gaya apa, udah tiduran aja, udah tenang, udah pakai di sini, nggak mau aku lepas, udah datang Cici bawa aspilet, suruh minum. Aspilet ini apa? Kata Ko Daniel suruh minum. Oh ya udah, minum, tambah lebih seger lagi. Jadi malam itu saya tiba-tiba rasa saturasi udah 95. Nggak tahu kenapa. 95 saturasi. Udah tenang. Besoknya itu hari ke-9 berarti. Besok itu udah enak, seger, nggak ada apa-apa rasanya. Nah, karena Cici kan, anak-anak ini kan juga bingung, ada anjing juga di rumah. Jadi bingung juga, keleleran, nggak tahu, nggak jelas. Jadi nggak ada yang ngurus. Jadi Cici bilang, lu coba cek deh, karena kan dia lihat aku udah seger banget, seger. Aku udah seger. Nah, aku tes, siangnya aku tes. Ternyata hasilnya negatif. Puji Tuhan. Aku tes negatif. Ya udah, akhirnya Cici bilang udahlah, berarti 1 hari lagi besok kita pulang, ya kan? Katanya ternyata harus malam, udah harus pulang ke rumah. Yaudah, kami akhirnya malam pulang ke rumah. Tapi dalam keadaan aku masih segar dalam arti nggak kayak biasanya ya. Maksudnya setidaknya nggak kayak orang sakit gitu loh. Tapi masih lemes. Kalau jalan itu kayak masih capek. Kayak kalau jalan itu masih ngos-ngosan, masih capek. Itu tetap masih ada sampai pulang ke rumah. Besokannya itu kan jatuhnya hari Minggu ya kalau nggak salah. Besokannya itu aku bilang sama Cici, karena Cici ada keperluan mau belanja buat Oma. Jadi aku bilang, aku nggak ikut. Biasanya aku ikut kan, aku nggak ikut, aku mau istirahat aja. Jadi aku 1 hari itu istirahat total. Jadi tidur, orang lewat nggak berasa. Pakai magnet nggak? Pakai, lengkap. Kanan kiri atas bawah ada pokoknya. Depan belakang kalau perlu, ya kan? Emang ke depan belakang, ya kan? Belakang pakai, lengkap lah pokoknya udah. Tidur, udah benar-benar tidur, nggak berasa apa-apa tidur. Hari Senin udah seger, Senin udah kayak biasa lagi aja. Senin udah biasa. 95% kembali ke semula, tapi belum 100%. 100%-nya kurang lebih 3 hari 4 hari setelah itu baru 100%. Itu setelah dinyatakan negatif ya? Iya. Walaupun udah negatif masih lemes juga kan? Masih. Jadi tetap TM. Iyalah. Nggak lepas, nggak berani. Itu dari pagi cuman istirahat 1 jam, terus tempel TM pagi siang ya. Sore udah masuk TM yang malam udah. By the way, namanya siapa? Emil. Nah ini anak saya kayak tadi yang udah diceritain, ini mah cuma 1 hari. Pas TE ya, udah cuma 1 hari lah. Sisanya enggak. Tapi dari kami semua ini tidak ada yang namanya mati rasa. Walaupun nggak ada gejala, kayak adek itu nggak ada mati rasa. Dia terbiasa aja. Makan juga biasa lah, tapi positif loh. Biasanya kan kalau OTG itu kan paling nggak ada
rasanya berkurang atau nggak ada Nggak sama ada sekali, rasa, penciumannya kurang. Kalau ini mah enggak, biasa aja, fine aja. Umurnya? Itulah positifnya karena dia lebih rajin TM. Awalnya dia lebih rajin TM sampai yang kejadian ini dia lebih rajin. Iya. Itu aja sih. Ambil positifnya, anggap aja ya memang ya harus anggap itu koyo lah, tiap malam harus ditempel gitu kan. TM-nya. Ya di TM, tempel magnet. Tapi efeknya ada kok. Efeknya kita badan nggak cepet capek. Kalau enggak, waduh. Thank you. Ya. Thank you. Terima kasih Bu Lili untuk ceritanya, untuk berbagi pengalamannya dengan kita semua, juga buat adiknya Bu Lili ya. Thank you banget informasinya dan penjelasannya detail banget ya, detail banget. Panjang dan detail, gak apa-apa. Itu berbagi pengalaman dengan kita semua yang masih belum paham, yang masih awam, akhirnya kita ngerti. Dan yang pasti, sekali lagi, penemuannya sama Daniel itu banyak sekali membantu dan menolong orang. Nah, untuk seperti apa sih penemuannya dan bagaimana, sama Daniel juga ada menjual bukunya. Ya, kalian bisa dapat bukunya di Tokopedia, juga ada dijual. Judulnya, ini dia. Oke, kalau yang pengen tahu ya, maksudnya yang penasaran gitu, silakan langsung dibaca-baca bukunya. Oke, sampai sini dulu video saya kali ini. Nanti kalau ada informasi yang menarik dari sama Daniel, pastinya saya akan upload lagi. Ya, untuk kalian yang penasaran. Oke, terima kasih. Salam Magnesian, salam sehat selalu buat kita semua. Bye. Tetap jaga imun tubuh ya. Jangan lupa pakai magnet N123-nya.